para masyayikh Ustadz Gunawan dan kawan-kawan, juga Abah Amin, wali santri, tokoh. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena keterbatasan saya tidak hafal satu persatu. Alhamdulillah warga IKPM juga masyarakat di sini yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya juga ibu-ibu. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, para masyayikh dan juga adik-adik, kajian Fordab ini, Forum Dakwah dan Pendidikan, itu sebetulnya tidak model ceramah atau narasumber tunggal ya, tapi kita sifatnya kajian dan istilahnya bukan narsum ya, atau penceramah, tetapi semacam pemantik atau pengantar. Karena kami berasumsi bahwa yang hadir ini adalah para ulama ya, alumni Pondok Modern Gontor yang sudah terkenal di dunia dan akhirat ya, udah ulama semua ya, sehingga kita tidak bersifat kajian kemudian nanti bertanya, enggak, tapi kita membuka forum ini seluas-luasnya untuk berdialog. Jadi saya ini mengantarkan temanya memang dari pemantik dari kami. Temanya adalah membangun keseimbangan memasuki bulan Ramadan ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, keseimbangan ini menggunakan sama'a, rafa'aha, wa wada'al mizan. Jadi ini adalah konsep dasar kehidupan ini dibangun. Konsepnya adalah al-mizan. Al-mizan itu apa artinya? Kalau secara letterlek ya, mizan berasal dari kata wazan. Jamaknya mawazin. Ya, mawazin. Wazan, mizan, mawazin. Ini dari satu kata. Nah, secara letterlek artinya adalah timbangan atau neraca. Atau kalau dalam matematika, wazan itu rumus. Kalau dalam ilmu sorof, wazan itu kayak amsilah tasrifiyah, wazan. Kalau dalam ilmu sastra Arab itu bahr atau al-qafiyah ya. Jadi arud wal qafiyah, di situ ada wazan, ada prototype ya, ada pakem, ada protokol ya. Itu secara literal. Artinya apa? Hidup ini itu harus ada wazan. Harus ada pakem, harus ada prototype, harus ada protokol. Nah, kalau pakem ini tidak kita tegakkan, maka nanti kacau. Jadi misalnya gini, kedatangan presiden tanpa protokol, tanpa patennya, tanpa paten bagaimana menerima presiden, menerima menteri, itu akan kacau. Karena itu
disebutkan ayat berikutnya, Allah tatghaw fil mizan. Ketika sudah ada pakem, kita tidak boleh memporak-pondakan, merusak berlebihan terhadap prototipe itu. Nah, kalau kita tidak menjaga pakem itu, maka yang terjadi adalah kekacauan, yang terjadi adalah kerusakan, yang terjadi adalah musibah. Itulah konsep al-mizan dalam agama kita. Dalam agama kita itu konsep al-mizan itu seperti itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsiru al-mizan. Nah, al-mizan itu biasanya berdampingan dengan kata al-qistu. Al-qistu itu adil, keadilan. Meskipun ada makna yang lebih dari sekedar keadilan. Nah, adil itu tidak berarti sama. Tidak berarti sama. Nah, konsep keadilan ini itu dalam ketika bertemu dengan al-qistu itu juga terhubung dengan konsep ekonomi. Jadi dalam berekonomi itu ada etika al-mizan. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran wa auful kaila wal mizan bil qisti. Ketika kita melakukan aktivitas ekonomi jual beli, itu kita harus memenuhi al-mizan, timbangan ya, neraca. Jadi kita nggak boleh tidak boleh nakal, tidak boleh mengurangi timbangan al-mizan. Tidak boleh kita melakukan pencurian atau melakukan penipuan dengan mengurangi al-mizan. Kita harus memenuhi al-mizan. Nah, dalam ayat yang lebih filosofis lagi itu disebutkan laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Jadi ada pedoman, terus ada konsep kita diminta untuk memenuhi keseimbangan itu atau al-mizan itu. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam kehidupan itu keseimbangan itu ada dalam setiap sisi kehidupan. Jadi Allah itu menciptakan kehidupan ini dengan al-mizan, dengan keseimbangan. Misalnya begini, manusia hidup itu membutuhkan matahari, membutuhkan panas, ya. Tetapi panas yang kita butuhkan itu ada takarannya. Karena itu sinar matahari menuju bumi itu melalui beberapa tahapan. Yang tahapan itu nanti menciptakan sinar matahari nyampe ke bumi itu aman. Kalau tidak, maka nanti sinar matahari itu tidak menjadi anugerah, tetapi menjadi bala. Nah, di dalam kehidupan kita butuh sinar matahari.
kita butuh bernafas. Dalam kehidupan kita butuh bernafas. Nah, orang bernafas itu butuh namanya oksigen O2 ya. Nah, oksigen itu kita hirup. Nah, setelah dihirup kita mengeluarkan namanya CO2 atau karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini sifatnya merusak atau menjadi semacam racun, bahasa kasarnya itu. Nah, jadi kebutuhan O2 manusia itu ternyata melahirkan limbah dalam bentuk CO2. Nah, kalau ini dibiarkan, nanti dunia ini tidak seimbang. Karena itu Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini itu dia punya fungsi menyerap CO2, kemudian diolah lagi menjadi oksigen lagi. Nah, akhirnya terus berimbang. Disitulah keseimbangan. Nah, tumbuhan itu butuh pupuk. Nah, Allah kemudian mengirimkan hewan. Jadi keseimbangan al-mizan itu dalam harmoni kosmis. Ada harmoni antara manusia, tumbuhan, binatang. Nah, ketika sinar matahari turun ke bumi, itu menyebabkan air itu menguap. Padahal air itu tidak banyak di bumi itu. Maksud saya air tawar. Jadi di bumi itu didominasi air, tapi air laut yang asin. Air laut yang asin. Nah, air laut yang asin itu hampir menutupi bumi 2/3. Nah, manusia itu butuh air tawar. Karena itu di dunia ini ada sungai-sungai. Sungai-sungai itu diciptakan oleh Allah, posisinya di atas laut. Ya. Nah, akhirnya air itu tidak bercampur antara air laut dengan air tawar. Di situ disebutkan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi air itu diciptakan mengalir ke laut, tapi tidak bercampur. Ada sesuatu yang membuat air laut dan air tawar itu tidak bercampur. Nah, ketika air mengalir ke laut, sedangkan manusia tetap butuh air tawar, Allah menciptakan matahari tadi itu, jadi air laut itu dan air yang lain, ketika kena sinar matahari menguap ke atas, kemudian dari atas turun lagi dalam bentuk hujan, dan hujan itu airnya tawar. Nah, di situ butuh konsep al-mizan, konsep keseimbangan, konsep harmoni, keserasian. Kalau manusia itu tidak menjaga al-mizan, maka nanti akan terjadi bala. Jadi misalnya begini, ketika manusia serakah, bumi ini dirubah dari sawah, dari hutan, dirubah menjadi bangunan, maka nanti yang merubah karbon dioksida ini, CO2-nya ini,
ini juga berkurang. Jadi ketika kita membangun kemudian merusak alam, keserakahan manusia, tidak ada keseimbangan, maka nanti dunia ini juga menjadi tidak sehat. Terjadi pemanasan global. Nah, ketika alam ini dirusak, maka ozon itu juga terusik. Nah, akhirnya apa? Terjadi pemanasan global. Pemanasan global itu menjadi banyak sekali sumber musibah di mana-mana. Terjadi banjir, terjadi gunung es yang meleleh. Pokoknya banyak sekali hal yang rusak karena kita tidak menjaga konsep keseimbangan itu. Nah, dalam keseimbangan itu mencakup segala hal yang seperti saya katakan tadi. Ini terkait dengan konsep berpasang-pasangan. Konsep berpasang-pasangan. Jadi manusia itu bukan manusia, maksudnya kehidupan itu oleh Allah diciptakan berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Nah, konsep berpasang-pasangan itu juga butuh al-mizan. Ada suami, ada istri. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Nah, kita di era modern ini seringkali mendewakan namanya egalitas, kesamaan, persamaan. Nah, di satu sisi persamaan itu bersikap sama di depan hukum bagus, ya. Jadi tidak ada orang kaya miskin itu kalau dalam sidang itu harus sama, itu bagus. Tapi ada hal yang keblasuk, yang apa istilahnya, yang kurang bijak. Jadi misalnya laki-laki dan perempuan sama rasa, sama rata. Kalau ada anak laki-laki yang main tinju, maka perempuan juga tinju. Terus kalau ada perempuan misalnya kerja angkat-angkat batu, laki-laki angkat batu, dia angkat batu. Nah, akhirnya ketika ini kebablasan, maka di situ terjadi kekacauan. Memang sama, ya, laki-laki dan perempuan itu sama-sama manusia. Tetapi yang satu laki-laki, yang satu perempuan, tetap tidak sama. Nah, Allah sendiri menyampaikan malam dan siang itu kan sama-sama waktu, sama-sama zaman. Tapi malam tidak sama dengan siang. Gitu kan? Nah, itu disebutkan dalam surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Sebetulnya ayat ini ingin mengingatkan kita, meskipun malam dan siang itu sama-sama waktu, sama-sama zaman, tapi ini tidak sama. Sama-sama manusia, laki-laki dan perempuan itu ternyata nggak sama. Karena itu masing-masing punya tugas dan ini sendiri-sendiri. Dan tidak boleh alatatghaw, tidak boleh kebablasan. Misalnya kalau laki-laki itu pakai pakaian
auratnya itu celana pendek, kaos pendek, jalan di luar mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau perempuan tidak boleh dengan prinsip sama kemudian melakukan hal yang sama, kaosan kotang, celana pendek perempuan jalan-jalan di kota. Mungkin kalau di barat itu nggak apa-apa karena mereka menggunakan prinsip egalitas yang tanpa batas itu. Nah, ini juga misalnya sama-sama kayu ya, meja sama kursi kan kayu ya, sama-sama kayu ya. Tapi meja sama kursi sama apa enggak? Kalau kita misalnya duduk di meja, kemudian kursi dijadikan meja, kan enggak tepat. Nah, itulah yang saya maksud dengan al-mizan tadi ya. Jadi bagaimana kita itu tidak berlebihan dalam menjaga keseimbangan, menjaga timbangan, menjaga pakem, menjaga protokol kehidupan itu. Nah, konsep inilah yang kita bawa untuk memahami kedatangan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini sebetulnya adalah konsep Tuhan untuk kembali menyeimbangkan, kehidupan manusia yang optimal. Jadi selama ini kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari dua hal. Ada jasmani, ada rohani. Betul enggak? Ada jasmani, ada rohani. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaron min tin. Jadi manusia itu diciptakan dari tanah liat, gitu ya. Dari tanah liat ini terciptalah unsur jasadiah manusia. Nah, jasadiah manusia ini ternyata tidak cukup. Oleh Allah ditambah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi Allah menambahkan dari unsur tanah liat itu dititipi ruhaniyatullah. Sehingga manusia itu sebetulnya ada terdiri dari dua macam. Ada unsur jasadiah, ada unsur ruhaniyah. Ada unsur kemanusiaan, hamba, ada unsur ketuhanan. Sehingga dalam tasawuf atau filsafat itu disebutkan manusia itu ada unsur nasut, ada unsur lahutiah. Jadi pada diri kita itu ada unsur kemanusiaan, nasut, anas, ada unsur ilahiyah, lahut. Nah, karena itu di dunia tasawuf itu ada pepatah mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena sebetulnya, mohon maaf ya kalau kata-kata ini kurang berkenan, pada diri kita itu ada unsur Tuhan. Nah, kalau kita memahami diri kita, sebetulnya kita juga lebih dekat memahami Tuhan. Karena memang Allah memberikan ruhaniyatullah itu. Ketika manusia hanya dibuat dari mintin, itu malaikat santai-santai saja. Enggak keren lah istilahnya. Tapi begitu diberi ruhaniyatullah, apa yang terjadi? Faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Jadi ketika Allah memberikan ruhaniyatullah,
maka manusia yang terbuat dari tin itu menjadi sangat mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa malaikat langsung faqa'u lahu sajidin, langsung tunduk sujud? Karena malaikat itu tahu betul bahwa manusia memiliki nilai yang itu tiada tara, yaitu ruhaniyatullah. Ketika manusia terdiri dari jasad dan ruh, ya, masuk pada diri manusia dan menjadi makhluk Allah yang butuh hidup. Makhluk hidup itu butuh apa untuk bisa menjalankan kehidupannya? Contohnya begini, kita punya sepeda motor. Motor itu butuh apa untuk bisa berjalan? Motor itu butuh bensin, butuh energi untuk bisa berjalan. Kalau enggak, dia mogok, dia macet. Nah, manusia juga begitu, karena dia makhluk hidup, maka dia butuh asupan. Selama ini, Bapak Ibu, yang kita perhatikan kan jasadianya saja. Kita kasih makan, kita berolahraga, itu jasa dia, kebutuhan jasa dia. Kita minum susu, kita minum makanan bergizi, itu sebetulnya menguatkan jasa dia kita. Tapi coba kalau kita tidak makan, sehari saja lemes enggak? Kan lemes, 2 hari pingsan ya, 3 hari pingsan gitu ya. Nah, yang kita lalai selama ini apa? Kita tidak pernah berpikir bahwa unsur rohani kita, unsur jasmani dan rohani kita ini tidak pernah kita perhatikan, tidak pernah diberi asupan. Karena itu rohania kita itu semakin lemah, semakin lama, semakin kering kerontang. Karena itulah kita kemudian apa? Males melakukan kegiatan yang bersifat rohania, spiritual. Kenapa? Karena mati, tidak diberi asupan. Kenapa kita itu malas sholat berjamaah, malas pergi ke masjid, malas membaca Al-Quran, malas qiyamul lail, malas berpuasa? Karena apa? Karena ruhannya kita mati, karena asupannya nggak diberi. Kenapa kalau kita itu melakukan kegiatan yang bersifat jasadiyah, hayawaniyah, bersifat nafsu jasadiyah, kok semangat? Ya karena memang sehat. Jadi kalau disuruh nonton, disuruh sing enak-enak yang bersifat kebutuhan jasadiah itu, kita kuat. Kenapa kuat? Karena memang jasadiah kita selalu pelihara. Gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi problem hamba Allah. Problemnya apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah oleh Allah. Apa kelemahan manusia itu? Kalla bal tuhibbunal ajila. Jadi kelemahan manusia itu bersifat tergesa-gesa, suka yang instan. Itu kelemahan manusia. Dan itu memang iya, karena manusia itu memang begitu diciptakan oleh Allah. Kalau diciptakan tidak mau melakukan, sebelum ke sana ya, kelemahannya tadi bersifat tergesa-gesa, bersifat instan. Contohnya begini, ada orang pingin kaya, tapi tidak mau kerja, ya kan? Nggak mau capek, nggak mau berkeringat, nggak mau berproses, tapi ingin kaya. Akhirnya apa yang dia lakukan?
Gimana caranya kaya tapi nggak keringetan, nggak capek, nggak kerja, tapi kaya? Apa yang dilakukan? Mencuri. Apa yang dia lakukan? Korupsi. Apa yang dilakukan? Menipu. Kan gitu kan? Itulah instan. Kelemahan manusia itu instan. Cepat tertarik dengan kesenangan yang fata morgana. Memang cepat kaya. Tapi begitu korupsi ketangkap KPK, malunya sampai mati. Jadi senangnya sebentar, tapi malunya sepanjang hayat. Di dunia sudah malu, di akhirat nanti tambah malu lagi. Pengen enak. Laki-laki mainin perempuan. Tidak mau menikahi. Karena menikah itu berat, menikah itu tanggung jawab, apalagi hamil. Bulan madu nggak sampai saulan, kan capek kan. Akhirnya dia pengen enak, tapi tidak mau tanggung jawab. Apa? Berzina, pacaran, kan gitu kan. Kemudian selingkuh, kan enak, bayar 200, 300 gitu. Tapi itu adalah kenikmatan yang semu. Kalau berzina ketangkep, diarak, kan malunya sampai mati, anak turunnya, apalagi hamil, anak haram. Terus, nah itulah kelemahan manusia. Dan itu sebetulnya hakikat dari dosa. Hakikat dari dosa. Bapak Ibu sekalian pengen kaya, loh saya ini Ustaz, saya ini pedagang. Jadi saya kan berarti kan tidak melakukan kesalahan. Kita bisa terjerumus dengan dalih berdagang, tapi sebetulnya itu adalah dosa. Apa? Dagang tapi mencari laba atau keuntungan berkali-kali lipat. Itu sebetulnya dosa. Karena itu Rasulullah selalu mengatakan bahwa berdagang yang baik itu bai'un mabrur. Tapi dagang itu sangat dekat dengan namanya riba. Itulah kenapa Yahudi itu menjadi pendosa yang sangat besar. Karena Yahudi itu punya prinsip dalam ekonomi itu, mengeluarkan duit sedikit-dikitnya, modal sedikit-dikitnya, tapi minta laba sebesar-besarnya. Itu zalim. Itu Yahudi dan itu dosa. Dosa yang berdalih dengan perdagangan. Padahal itu adalah perbuatan dosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalaupun berdagang, jangan banyak-banyak mengambil untung. Dikit saja tapi berkah. Apalagi di era sekarang ini. Nah, itulah hakikatnya. Jadi manusia itu Bapak Ibu sekalian dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi karena kelemahannya tadi itu, maka manusia itu apa? Selalu melakukan dosa. Selalu melakukan dosa. Nah, ukuran kita itu banyak dosa itu pada ada jasad di dalam diri kita itu yang sangat kecil tapi sangat penting. Namanya apa? Mudghah yang ada di diri kita. Namanya al-qalbu. Al-qalbu. Jadi ibaratnya itu al-qalbu itu kalau berbentuk laf gini ya. Bahasa Indonesianya al-qalbu itu hati. Biasanya ditambahi hati nurani. Jadi hati yang berbentuk laf ini itu adalah nurani. Nurani itu dalam bahasa Arab dari kata nur. Nur artinya cahaya. Cahaya itu artinya apa?
membimbing kita untuk membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Ketika hati ini masih bercahaya. Tapi ketika kita melakukan perbuatan dosa, itu seperti kita memberi titik hitam. Titik hitam pada al-qalbu ini. Jadi hati yang bercahaya ini ketika kita berbuat dosa, itu seperti kita memberi titik hitam. Dosa lagi, titik hitam semakin banyak. Lama-lama hati yang bercahaya, nur, nurani, anwar, nuroniyun ya, bersifat bercahaya, nurani. Nah lama-lama redup, saking banyaknya dosa, dan lama-lama gelap. Nah hati yang gelap itu, gelap bahasa Arabnya zulm. Zulm. Orangnya bahasa Arabnya apa? Zalim. Ya kan? Gelap, zulmun, orangnya zalim. Karena itu orang-orang yang berbuat zalim itu biasanya ya orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu kan kalau ketangkap polisi itu, di sidang dikepui, kan dia jawabnya, maaf Pak polisi, saya gelap mata. Istrinya ditempelengi, ibunya ditendang. Kenapa gelap mata? Ya hatinya menjadi zalim. Nah itulah ibaratnya kita umat manusia ini. Setelah memasuki, kita dilahirkan dalam keadaan suci, kemudian berjalannya waktu, terlalu banyak dosa, kita menjadi gelap. Kita menjadi gelap. Ya. Nah, itu seperti ulat. Seperti ulat. Ulat itu Bapak Ibu, semakin lama, semakin tua, bulunya semakin mengerikan. Paling ditakuti oleh manusia, terutama ibu-ibu. Tapi ulat itu pada puncaknya dia puasa dalam bentuk kepompong, ya kan? Setelah berpuasa dalam bentuk kepompong, dia muncul lagi dalam bentuk kupu-kupu yang indah, dan itu juga paling disukai kaum wanita. Nah itu ibaratnya bulan puasa. Ibaratnya bulan puasa itu Allah mengembalikan manusia dari keterpurukannya, dari kegelapannya itu kembali bersinar. Kembali bersinar. Nah, dalam konsep keseimbangan ibaratnya itu begini. Manusia itu ada jasmani, ada rohani. Kita menyengsarakan rohania kita, Ramadan memenuhi energi rohani. Sehingga nanti di hari raya kita menjadi seimbang, menjadi sempurna. Jasad dan rohani kita semuanya menyala. Nah itu seperti kalau kita punya mobil itu berapa bannya? Ada 4 ya, ada yang kanan, ada yang kiri. Bapak Ibu pernah enggak punya mobil dibiarin aja, dipakai aja terus sampai lama? Pernah? Apa yang terjadi? Ibu-ibu ya biasanya ya, pakai aja. Pernah enggak kalau mobil itu lama dipakai terus, nggak diservis, enggak macamnya? Mobilnya itu kira-kira kalau disetir lurus apa miring-miring? Miring-miring. Iya. Nah ternyata mobil itu nggak seimbang ya kalau dibiarin terus. Nah kalau dibiarin aja, maka kita bisa masuk jurang, betul enggak? Celaka. Nah kita butuh namanya mobil itu sporing and balancing ya. Pernah dengar itu ya Bapak Ibu?
Nah, kalau ibu-ibu mungkin nggak pernah dengar ya, sparring and planning. Itu tugasnya itu meluruskan ini lagi, supaya kita sirotol mustaqim. Itulah Ramadan. Jadi Ramadan itu ibaratnya Gusti Allah itu saking sayangnya kepada manusia, iki lek dijarno miring masuk jurang. Maka karena kasih Allah itu menyeimbangkan kembali al-mizan tadi, diturunkan Ramadan. Supaya kita itu gak miring lagi. Itu sama dengan layang-layang. Layang-layang itu kan ada lurus, kayunya itu ya, ada yang kanan dan ke kiri. Coba ketika kanan kirinya itu nggak imbang, jadi benangnya itu nggak kita kencengkan, yang satu dikencenginnya tuh. Kira-kira layang itu miring apa lurus? Miring. Miring dia terus terjun payung masuk hancur. Tapi kalau dia seimbang, ada mizan di situ, dia melangit menuju Sang Khalik. Menuju Sang Khalik. Jadi itulah keseimbangan. Jadi sekarang ini kita sering terperosok ya, karena keliru atau karena sakarpe dewe, akhirnya kita hidup ini menjadi tidak seimbang. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini kesempatan kita untuk mengisi ketidakseimbangan kita. Rohania kita yang selama ini tidak kita perhatikan, kesempatan di Ramadan ini kita berbuat sebanyak-banyaknya aktivitas yang bersifat asupan spiritual. Mengaji, sholat berjamaah, qiyamul lail, bersedekah, macam-macam seperti yang tadi disampaikan. Mohon maaf ini jadinya nggak pengantar ini kultum. Monggo kalau mau dilanjutkan dengan dialog, silakan Ustaz. Terima kasih kepada saudara. Langsung kita buka pertanyaan dari teman-teman. Boleh mau bertanya? Bapak boleh, ibu-ibu boleh. Terkait yang disampaikan oleh saudara tadi. Bapak Habib. Ibu-ibu. Sudah suara saya sudah kencang. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Siang hari ini bisa berada di depan yang saya yang pertama, kok dilarang konsepnya hari ini mizan sehingga jadi kalau kebetulan ini saya cek tadi warisannya ada sekitar 40 ya. Jadi kalau kita punya anak yang sedang belajar, baik itu di pendidikan umum maupun di pondok, itu diakui atau tidak diakui adalah dalam rangka mencapai cita-citanya, baik itu cita-cita duniawi maupun cita-cita akhirat. Nah, untuk mencapai supaya anak ini bisa terbang, diibaratkan orang tua ini sayang karena ustadz ini gurunya adalah saya ini. Nah, hari ini konsepnya adalah keseimbangan. Cuma terkadang memang dari pihak orang tua ini berbeda caranya maupun metodenya dalam mendidik anak. Supaya ini bisa seimbang tercapai konsep mizan ini, alhamdulillah kami berterima kasih karena sekarang antara IKPM dan wali santri itu sudah mulai melebur. Oleh itu waktu itu dimulai dari Ustadz Munir biasa pertama kali meleburnya wali santri dengan IKPM. Itu sudah mulai seimbang pandangan-pandangan wali santri terhadap pondok, bagaimana orang tua mendampingi anak. Dan sebetulnya hari ini wali santri Malang itu
dalam tanda kutip sedang berduka karena kejadian beberapa hari yang lalu ada santri dari Kediri yang kena stroke. Itu salah satu korbannya adalah dari Mas Bani. Jadi, nah ini sedikit cerita supaya nanti dari Bapak Ibu wali santri yang sedikit hadir ini nanti bisa membawa konsep keseimbangan ini kepada wali santri yang lain. Nah, maksudnya gitu. Jadi ada Mas Bani santri dari Malang ini kesetrum sedang menyiapkan bahasa karena beliau di Kopassus sedang menyiapkan bahasa dilalah kok kesetrum diselamatkan sama teman-temannya. Nah, Mas Fahim yang almarhum ini dia inisiatif mau mencari di mana sumber setrumnya. Dia berjalan mencari colokannya. Proses menuju perjalanan mencari colokan ini kodarullah ketemu genangan air dan disitulah Allah memanggil Mas Fahim. Nah, insya Allah nanti di hari Selasa kami para wali santri sudah akan takziah ke sana ke Kediri. Kebetulan juga Mas Bani sekarang efek dari setrum itu ada ototnya yang terganggu. Nah, saya terima kasih sekali dengan adanya undangan dari IKPM dengan program ini. Insya Allah pandangan-pandangan orang tua terhadap pondok bagaimana orang tua mendampingi anak-anak ini, energi-energi dari Ustadz ini bisa menetralkan kami para wali santri yang terkadang POV-nya itu beda. POV wali santri itu kan ketika ada kejadian atau ada apa itu biasanya kok gitu sih atau seharusnya nggak gitu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan konsep mizan ini, keseimbangan ini nanti wali santri lebih tata, lebih positif, lebih bersemangat dalam mendampingi anak-anaknya. Kira-kira seperti itu Ustaz, terima kasih. Konsep keseimbangan walaupun mungkin beda yang dijelaskan dengan jenengan tadi, tetapi insya Allah kami bisa mengambil konsep keseimbangan itu dari sisi itu. Kira-kira seperti itu. Saya enggak pertanyaan. Ya, terima kasih Abang atas tanggapannya. Mohon diterangkan. Terima kasih Abah Amin. Jadi memang dalam mendidik putra putri kita itu semakin kesini itu tidak mudah, orang tua zaman sekarang itu mendidik anak itu ternyata lebih rumit daripada zaman kakek-kakek dan orang tua kita. Anak-anak zaman dahulu itu begitu hidup itu prihatin, jadi hidup di rumah itu adalah membantu orang tua, gitu kan. Kemudian orang tua juga berjuang untuk melanjutkan kehidupan dalam keterbatasan, sehingga tidak banyak problem yang complicated ya zaman dulu itu. Nah sekarang ini kan enggak ya. Sekarang ini mendidik anak itu begitu rumit banget. Di rumah itu anak-anak Gen Z ini itu kan mager, HP-an terus kan itu, dan tidak tahu diri. Orang tuanya itu tambal ban yang sehari nggak sampai dapat 200.000 atau 100.000 itu, tapi anaknya itu minta pulsa sehari itu 50.000. Jadi udah mager, nggak tahu diri, terus kebablasan. Nah, akhirnya
pesantren ini menjadi alternatif untuk mendidik anak zaman sekarang ini. Nah itu tapi juga tidak sederhana. Dulu itu saya, istri saya di pondok modern ya, Alang Gontor. Kemudian ayah saya, mertua saya juga alumni Gontor, mbah saya juga alumni Gontor. Jadi saya itu bergenerasi-generasi. Anak saya juga. Tapi kemudian anak saya itu yang lain itu di mondoknya di MAN, Ustadz Gunawan. Terus mondoknya di MTS. Masing-masing ini punya konsep ternyata yang berbeda-beda. Kalau di Gontor itu hampir semua kebutuhan dasar, bahkan kebutuhan aksesoris pun itu dikerjakan oleh santri semua, termasuk diesel, listrik, kebersihan, itu kan anak-anak semua. Tapi kalau di MAN misalnya atau di Tursina itu ada pekerjanya. Saya dulu berpikir kalau itu ada pekerja, maksud saya gini, kalau di Gontor kan pengurusnya itu kan santri kelas 5, kelas 6 ya. Ustadz juga ustadz yang magang yang baru tamat SMA lah kayak gitu. Nah kalau di MAN di Tursina itu kan sarjana kemudian lebih senior lah gitu. Saya berpikir jangan-jangan di Tursina ini lebih bagus gitu ya, atau di MAN itu lebih bagus. Ternyata enggak juga dalam arti terengginasnya atau bukan loyalitas ya, kerjanya itu loh. Ternyata kerjanya anak-anak kelas 5, 6, kemudian guru yang tamatan alia itu kerjanya itu nemen. Kalau yang sudah sarjana ini kan ada gajinya itu ternyata ada perhitungannya. Jadi pendampingannya. Jadi maksud saya tapi dari sisi resikonya ternyata besar, yang seperti disampaikan Abah Amin tadi. Jadi resikonya itu besar sekali. Karena anak-anak ini kan memang belum cukup umur ya, tapi sudah diberi tanggung jawab besar. Dan anak-anak ini mengambil tanggung jawab ini mungkin tidak 100%, langsung 200%. Jadi begitu bertanggung jawab tapi kurang mengerti dunia. Jadi bahaya itu. Jadi saya merasakan sendiri anak saya yang alumni, anak saya perempuan semua, alumni Mantingan dengan alumni MAN, anaknya Ustadz Gunawan. Anak saya yang alumni Mantingan ini kayak nggak ngerti bahaya. Jadi berani banget gitu loh. Sehingga mbaknya yang alumni MAN itu khawatir. Aduh ya, aku support jantung ya. Itu anaknya ayah ini, ya Allah. Jadi mir-mir. Jadi seperti nggak takut bahwa itu bahasa, atau bahkan tidak ngerti itu bahaya. Nah, ini sebetulnya ya ada kelebihan dan kekurangan. Maksud saya, Gontor ini kan tidak mau kita intervensi. Kalau kita sudah percaya dengan pondok, kita nggak boleh ragu. Nah, karena itu dari sisi ini kita tidak bisa memberi masukan. Maka bagaimana supaya kita itu seimbang?
Ini menurut saya nggih, Mbak Amin. Maka itu dari kita. Ketika kita itu menyerahkan anak ke pondok, kita tidak boleh pasrah bongkoan. Jadi kita tetap datang, kita tetap menjaga anak itu dengan cara kita. Misalnya mengingatkan, engko lek awakmu jadi bagian diesel, bagian listrik, hati-hati yo nak. Engko lek awakmu bagian dekor, hati-hati. Apa misalnya tangganya itu engko nggak kuat atau apa, nggak popo diarani. Karena anak laki-laki itu kudu hebat, wis keren, nggak takut mati kan gitu modelnya anak-anak pondok itu, nggak takut mati tapi jatuh beneran akhirnya. Nah itu diantara juga kekurangannya. Jadi maksud saya ketika kita menghadapi pondok seperti ini, mungkin jalannya melalui kita dan anak-anak kita sendiri gitu. Mungkin seperti itu dari saya, Bapak. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman. Ustaz Gunawan mungkin Ustaz Musa, selamat datang Ustaz. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep keseimbangan mana-mananya tadi apa judulnya tadi? Keseimbangan sebagai model utama untuk masuk. Ramadan. Iya. Ramadan itu bagian dari ritualitas wajib ya yang menjadi amanah bagi kita semua untuk menjalankan. Sementara ini bagian dari keberagaman kita, bahwa fakta sejarah mengatakan bahwa pada abad-abad 8 Hijriah itu sudah banyak kehidupan yang lebih asketis, lebih ritualistik, yang sering mereka menamakan kehidupan sufisme, ya, yang mereka terkonsolidasi dan terlembaga dalam bentuk tarekat. Tarekat itu kalau kita tahu bahwa di Indonesia juga banyak kelompok-kelompok itu, Naqsabandiyah, Siddiqiyah, Tijaniyah dan lain-lain, itu mengutamakan ritualisme, ya, di mana dengan para mursyid mempunyai satu pedoman bahwa para salih itu harus melakukan sekian banyak bacaan bersama-sama, kita lakukan bersama-sama, dan nampaknya juga itu menjadi istilahnya menjadi beranak pinak, menjadi kelompok-kelompok kayak Riyadul Jannah, terus dan lain-lain. Apa mana? Riyadul Jannah, terus apa lagi? Sabil Taubat dan lain-lain, itu adalah at-turuq ilallah. Ya. Sementara ketaatan kepada mursyid mutlak, apakah juga kita akan menyalahkan atau melihat dalam perspektif keseimbangan ini bahwa itu salah? Karena pada hakikatnya ketika kita mentaati seorang mursyid dengan segala perintahnya, ya, maka pada hakikatnya itu sudah menegasikan kemanusiaan kita sendiri. Sementara seorang mursyid atau kiai lah katakan itu, ketika menelurkan satu pedoman ritual yang dilakukan oleh para salih, itu tentunya
merupakan satu ikhtiar beliau yang itu ke benarannya masih nisbi menurut saya. Terima kasih Gus Prof. Ya, terima kasih Gus Mukson ya, Gusnya pondok. Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah, itu eranya itu kan tahun sekitar 500-600 Masehi ya, tahun 600-an Masehi. Kalau di Indonesia itu kira-kira zaman penjajahan Jepang apa Belanda? Bahkan kan belum ya, sebelumnya lagi. Nah era itu mbah saya itu dari Bogor jalan kaki menuju ke Jember, Balung Jember. Itu jalan kaki. Pada waktu itu belum ada jalan raya, belum ada transportasi yang selayaknya. Kenapa? Beliau ternyata kok bisa nyampe ke kampung di Jember itu. Ternyata padahal waktu itu banyak perampok. Ternyata mbah saya itu sakti. Jadi banyak cerita-cerita di masyarakat di kampung kami itu bercerita mbah itu sakti mandraguna. Jadi di Jember itu beliau itu tinggal di kantor desa itu di kelurahan. Nah tidurnya di situ, jadi tidurnya itu di kantor kelurahan gitu. Nah waktu itu di kampung itu sedang sibuk karena disatroni oleh maling yang sakti, sehingga lurah itu nggak berdaya. Nah karena mbak saya ini kemudian mbak saya bisa menaklukkan maling yang sakti itu, sehingga mbak saya itu diambil mantu jadi lurah gitu. Maksud saya gini, zaman itu eranya orang sakti mandraguna. Tapi Nabi Muhammad itu kan tidak maca sakti gitu, nggak maca Superman atau Kapten Amerika gitu, enggak ya. Beliau memaca manusia, ini bashar misluku, seperti kalian. Ketika dibacok juga berdarah gitu kan. Nah tadi yang diceritakan oleh Ustaz Mukson, Ustadz zaman sekarang, kiai-kiai zaman sekarang, apalagi thariqat itu, kan maksud saya itu seperti lebih sakti dari Rasulullah kan, macanya itu. Artinya bisa terbang, bisa sholat maghrib di Masjidil Haram, sholat isya di Masjidil Aqsa kan gitu. Apa iya ketua thariqat itu lebih sakti dari Nabi Muhammad? Kan enggak juga. Maksud saya begini, sebetulnya Nabi Muhammad itu ketika mengajarkan ajaran Islam itu kan masih seimbang, maksud saya itu normal, human gitu, masih manusiawi. Nah tetapi kemudian umat Rasulullah itu kan bermacam-macam cara beribadahnya, cara beragamanya. Ada orang yang beragama itu butuh al-ishku, butuh keasikan, butuh kerinduan, butuh
apa itu, kayak cinta itu butuh romantisme, butuh ini. Maka ketika sholat dan berdoa itu begitu mendalam. Dan Rasulullah juga memiliki sisi itu. Tapi juga ada orang yang beragama itu datar-datar aja. Ya, dia punya iman, punya ini, tapi dalam melakukan ritual itu tidak mendayu-dayu. Maksudnya gini, kalau ibu-ibu itu ada suami romantis, ada suami yang pragmatis gitu. Nggak pernah bilang I love you, nggak pernah manggil yang gitu ya. Tapi dia menyintai istrinya. Beragama ternyata juga seperti itu. Nah, yang beragama yang pragmatis itu, ya mohon maaf ya, sholatnya itu ya biasa aja, sholat ya adik wiritan, moros, mari ya, kan gitu ya. Terus ada yang wiritan cek dawani gitu. Saya pikir dulu kalau tahlil atau apa wiridan di mana itu di Jawa, di sini di Jawa Timur itu saya pikir udah panjang gitu ya. Karena di pondok lebih pendek. Jadi di pendek wiridan di pondok itu pendek, di masyarakat di Jawa Timur ini saya merasakan lebih panjang. Saya pikir itu sudah panjang. Saya jalan ke rumah teman di Betawi, di Cakung, itu ternyata wiritannya dan tahlilannya panjang banget. Dan ternyata itu orang Betawi ya. Dan ternyata PKS itu. Tak pikir PKS itu wiritannya lebih pendek daripada Gontor gitu. Dan itu panjang banget. Gitu. Nah, jadi dalam beragama seperti itu. Jadi yang harmonis itu menciptakan NO, kemudian yang apa itu? Yang pragmatis menciptakan Muhammadiyah. Maaf ya. Maaf kalau saya salah mendeskripsikan. Nah, ada yang kemudian yang harmonis ini yang misalnya ya, yang harmonis ini suka wiridan, suka yang mulai, suka ke kuburan misalnya gitu. Itu misalnya NO ya. Ternyata ada yang lebih dari itu. Ono mbae NU itu ternyata orang-orang Iran. Jadi kalau kita sudah dikenal itu wis ahli kuburan, ono sing luwih ahli orang Iran gitu ya. Nah, misalnya kalau Muhammadiyah itu misalnya pragmatis dalam beribadah itu sekedarnya gitu, enggak usah dakik-dakik gitu ya, enggak usah terlalu romantis, harmonis. Ono baik misalnya Wahabi, mohon maaf ya, misalnya Wahabi, ono baik pragmatis ini Wahabi misalnya. Nah, ternyata ada lagi yang lebih mendalam dari itu, Thariqat tadi itu. Nah, sebetulnya itu semua cara beragama itu ada dasarnya pada Nabi. Jadi Nabi itu ada pragmatisnya, ada romantisnya gitu ya. Ada unsur logisnya dan juga banyak juga unsur tidak logisnya. Nah, maksud saya kalau ditanya ini benar atau salah itu tidak mudah mengatakan bahwa ini salah dan bahwa ini benar. Karena semua itu bersifat metafisik, bersifat abstrak, bersifat apa ya? Misteri. Maksud saya itu misterius. Itu ibarat cinta ya. Sulit kita memahami cinta itu. Kisah jane bojoku iki cinta apa ora sih mbak aku? Wingi ngamuk-ngamuk, saiki enggak ngamuk gitu ya. Wingi ngamuk-ngamuk tapi mari ngono aku ditukokno emas gitu. Iki sakjane cinta apa ora? Ketoke api tapi ternyata selingkuh misalnya gitu. Nah, kan gimana makna cinta itu sebuah misteri. Nah, itu seperti ikhlas.
Nah, masalahnya itu di sini ya, keikhlasan itu. Nah, beragama itu masalahnya di situ. Jadi kita kadang sulit mengatakan sebuah kebenaran itu. Karena semuanya bersifat metafisik, abstrak. Tapi memang Allah itu menciptakan segala sesuatu itu tidak sederhana. Itulah kemahakuasaan Allah. Dan itulah nikmat sebetulnya. Karena itu kalau umat ini macam-macam, itu sebetulnya ayat Allah gitu. Jadi macam-macam itu sendiri adalah ayat Allah. Dan Allah mengakomodir ketidaksamaan itu. Jadi kira-kira kalau saya mau berani ya mengatakan, kira-kira kalau, mohon maaf ya, kalau saya ini Allah gitu ya, mohon maaf ya, saya akan bilang bahwa awakmu apa? Wahabi mlebu surga. Awakmu apa? Muhammadiyah surga. NU surga. Tarekat surga. Itu kira-kira begitu. Jadi ketidaksamaan itu adalah ayat Allah. Saya pernah malu ya. Ada international conference, waktu itu ada forum dari utusan negara-negara luar negeri itu bertemu dengan rektor. Jadi saya diminta mendampingi rektor untuk menterjemah. Nah, di situ Pak Rektor bilang bahwa kami ini warga kampus ini adalah kampus in world class university. Di sini tidak ada bahasa lain, bahasa Arab, bahasa Inggris, tidak ada yang pakai bahasa daerah. Ternyata ada satu utusan itu bilang gini, kenapa rektor kamu kok seperti itu, mengharamkan bahasa selain bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Ya memang itu program kami, saya bilang gitu, dan itu unggulan, artinya menjadi diceritakan terus gitu sama Pak Rektor. Dia bilang itu loh menyalahi apa sunatullah, dia bilang gitu. Allah sendiri itu bilang senang dengan bikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Jadi kalau rektormu paham, itu justru Allah senang ketika hambanya, ciptaannya, bahasanya macam-macam, Madura, Jawa, Osing, Sunda. Ikhtilaf itu ayatullah. Jadi jangan dibunuh. Ketika kamu wajibkan bahasa Indonesia, maka ada 3.000 bahasa daerah hilang, dan itu ayat Allah. Oh, saya waktu itu bingung saya. Ya apa jawab ini? Akhirnya saya nggak jawab gitu. Pertama bangga-bangga, ternyata tamunya nggak bangga. Tak pikir setelah ini. Dan, nah, jadi maksud saya keanekaragaman itu adalah ayat-ayat Allah. Juga dalam beragama. Nikmat Allah itu kan sepertinya sederhana, tapi tidak sederhana. Contohnya gini, Allah memberi nikmat tidur. Nikmat tidur ya. Siapa yang bisa tidur nyenyak? Apakah orang kaya raya? Apakah manajer atau owner kayak Ustadz David ya yang bisa tidur nyenyak? Apakah hanya rektor yang bisa tidur nyenyak? Apakah hanya presiden atau tidurnya? Ternyata ketika Allah memberi nikmat tidur itu, semua hambanya diberi. Bahkan buruh bangunan itu bisa mendapatkan nikmatnya tidur. Pengemis,
gelandangan, tukang cukur bisa tidur. Saya lewat jembatan Suhat itu ada yang tidur di pinggir jalan. Dia kok nikmat itu. Maksud saya seperti itulah dunia, dan dunia itu tidak sederhana. Kira-kira itu sih. Sudah setengah 12, zuhur 11.47. Masih ada kurang lebih 5-10 menit lagi yang ingin menyampaikan atau mengutarakan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama di awal tadi sampaikan prolog terkait dengan harus ada mizan, patokan terkait dalam segala hal. Jadi dalam hidup ini pun juga seperti itu. Prototipe yang seperti apa, permizan yang seperti apa yang harus kita pelajari kehidupan ini. Saya khawatir ini kan beda. Saya dalam hal yang sederhana ini saja, TNI, Polri dan yang lain itu kan prototipe-nya berbeda. Apakah juga bagian dari tadi juga ini repot, misalnya tadi juga semuanya benar, semuanya baik, sehingga itu sah-sah saja jadikan bisa. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan puasa. Puasa dalam perjalanan hidup ini, puasa ini akan dijadikan sebagai mizan penimbang, di mana dalam 11 bulan itu seakan-akan kita memberikan asupan rohaninya kurang, sehingga yang lebih mengutamakan asupan jasadi. Bagaimana puasa ini betul-betul menjadi penyeimbang? Bagaimana puasa ini betul-betul menjadi puasanya ulat yang berkepompong tadi, yang akhirnya menjadi suatu kemudian indah. Itu yang penting namanya. Mungkin saya boleh mengawali, nanti bisa dilanjutkan sponsor dan juga staff. Dalam bagaimana puasa ini betul-betul menjadi puasa seperti puasanya ulat tadi, yang menghasilkan nanti di penghujung puasa ini, kita berlebaran ini betul-betul kita menjadi kupu-kupu nanti enggak. Pertama, bagaimana kita menghadapi Ramadan ini? Kita secara rohani, secara ini kita menyiapkan Ramadan ini bagaimana? Satu dan semuanya, kita dalam menyambut Ramadan ini harus selalu berangan-angan, ngarep-ngarep, sama selalu didoakan, ditungani. Terusnya jika semoga Allah ini memberikan keberkahan umur, semoga kita ini tidak hanya sudah di awal Ramadan sampai melewati Ramadan. Karena pirang dino tadi. Nanti kan setiap hari ambulan itu lewat ya. Setiap hari di grup kita ini kan ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un begitu. Jangan terlalu yakin kita ini akan sampai pada penghujung Ramadan. Ya selalu angan-angan. Mau balik ke umurina, Allah mau balik. Nah, Ramadan. Yang kedua, kita harus merasa senang, bahagia dengan akan datangnya Ramadan ini penting. Sama seperti kalau kita ini akan datang tamu yang agung, tamu yang luar biasa, dan akan datang ke rumah kita. Apa yang kita lakukan? Hukum ya, diresihi kabeh rumah, disiapin apa? Inilah sikap kita Ramadan ketika datang, mestinya seperti itu. Lebih akan tamu datang ya buku. Soalnya diresihi ya, masih diresihi hati. Nah, ini dua hal yang. Nah, kesiapan apa untuk menyambut tamu ini? Bila tamu untuk apa siapnya karpetnya diresihi, ya. Kemudian suguhannya apa ya, gopo dan ada nanti Gus Musa bisa ditambahkan.
Istidad apa, kesiapan apa kita untuk menyambut tamu Ramadan ini biar puasa kita ini betul-betul menjadi puasanya kokoh tadi. Yang pertama harus ada al-istidad ar-ruhi, kesiapan rohani. Yang disebut sebagai al-istidad al-qalbi, kesiapan hati kita untuk menyambut Ramadan ini. Hati kita mumpung belum Ramadan ini kita bersihkan dari jiwa kita, bersihkan dari sifat-sifat penyakit hati. Ya iri, ya dengki dan lain-lain. Ini kalau konsepnya Said Hawa, Gus Musa pakai apa nih? Said Hawa dan konsep Rasyid Abdul melalui beberapa tahap ya, tatahur, tahakuk dan tahawur. Tahawur ini betul-betul kita hati kita ini bersih, suci dari semua penyakit. Dan yang lebih penting dalam tahawur ini adalah kita saling memaafkan, sebelum datangnya puasa ini agar betul-betul kesalahan kita, dosa kita ini, hati kita ini bersih. Nah, minta maaf itu lebih mudah, tetapi kita memahami ini sangat. Oleh kita disakiti ya, pernah disakiti. Tetapi bagaimana juga kita harus berusaha untuk meminta maaf kalau kita memang merasa bersalah, dan kita harus berusaha untuk memaafkan. Berusaha untuk memaafkan senajan itu akan dilalaikan. Enggak boleh. Tapi harus berusaha untuk memaafkan. Nah, kita maaf itu memaafkan itu. Dan juga menjelang Ramadan ini kita gak usah ngenteni Ramadan. Ya sholatnya ya wiridnya ya mulai sekarang. Ini al-istidad ar-ruhi. Yang kedua adalah kesiapan apa? Al-istidad al-ilmi atau al-istidad al-taqwa. Agar puasa ini betul-betul bermakna, agar puasa kita ini betul-betul menjadi puasanya ulat tadi. Ini harus didasari. Ya. Biar puasa kita ini efektif, puasa kita ini betul-betul sudah diharapkan mendapatkan pahala segala, bukan puasa saja, tapi semua amalan yang puasa itu memberikan maknanya harus bil ilmi. Telepon ini kan biasa beneran. Contoh saja. Sahur itu wajib atau sunat? Wajib. Ini nasi wajib, nasi sunat. Ini artinya apa? Kita belum punya kesiapan untuk puasa ini, belum jadi puasanya kuat. Kalau sahur yang wajib, enak sih ngomong sunat. Si wajib itu niat, itu makan sahur ini enggak apa, enggak wajib. Tetapi meskipun itu sunnah, andai kata kita mengerti ilmu ini, dibalik makan sahur ini kita tidak akan pernah meninggalkan makan sahur. Meskipun mulai ada sudah menit, sahur bisa. Ini contoh saja kan begitu. As-saharu fa'inna fi sahur barak. Sahur. Kenapa dimakan satu berkah? Berkahnya apa? Satu, itu sunnahnya Rasul. Ikuti sunnah Rasul itu berkah sendiri, Pak. Yang kedua apa? Secara jasa dia, kita ini makan sahur itu akan lebih tahes ketimbang nggak makan sahur. Ya tak kosan mau sedino. Sahur lah. Kan begitu. Maka inilah keberkahan sahur itu. Yang penting lagi apa? Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin.
Allah dan para malaikat itu mengucapkan selamat, mendoakan doanya hamba-hambanya sing nyantap sahur. Maka meskipun sunnah itu jadi tinggal. Walau an yajro'a ahadukum jur'atan min ma'in, hadisnya itu. Meskipun aku gak biasa makanan, gak kuat betul. Gak kuat apa? Jawa kanjeng Nabi. Walau an yajro'a ahadukum jur'atan min ma'in. Meskipun gak kuat makannya, jangan tinggalkan meskipun hanya seteguk dari air. Gak kuat mana? Ya ngombe kopi. Gak kuat kopi. Kalau ya air aqua. Meskipun seteguk itu ini ilmu al-istidad al-ilmu. Itu harus ngomong sahur. Itu gak selesai 1 jam nanti bahas. Kenapa? Sahurnya kapan? Ini 4 jam lagi. Sahurnya gak apa? Ini 9 jam lagi. Ini pula tidak ada habis. Sahurnya kapan? 11 Ya, jam sisi, jam 2, jam 2. Ini perlu ilmu. Yang berkah yang pertama tadi semakin bahas apa? Ikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul kapan makan sore? Sahabat itu bermancang sahur dengan Rasulullah. Begitu selesai makan sahur, membaca Al-Quran tadarus itu hanya 40 sampai 50 ayat saja. Ya kalau Belanda kira-kira berapa lama ya? 5 sampai 10 menit. Artinya ambillah waktu sahur itu di penghujung waktunya. Yang penting gak ada jaga ngomong. Nah ini contoh ilmu kesiapan kita puasa kita ini. Nanti yang lainnya kita bahas. Ini yang kedua, jadi betul-betul bagaimana puasa kita ini agar menjadi puasa yang ulat. Tadi perlu persiapan secara detail. Bukannya malam harinya apa harus dikerjakan, siang harinya kita harus bagaimana dan lain sebagainya. Yang ketiga